Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Saya akan kasih kesempatan dulu Bang Ansy, baru nanti saya ke mahasiswa. Silakan Bang Ansy. Ya, penjelasan Bung Adi tadi, itu perspektif dominannya itu yang saya katakan angka. Terkait dengan angka elektoral, angka elektabilitas. Kebersamaan kami dibangun di atas fondasi values. Tapi kalau akhirnya Pak Jokowi nanti jalan masing-masing gimana? Nilai. PDIP bisa menerima? Lah, ini saya jelaskan ya. Hanya PDI Perjuangan, partai yang bisa menjadikan rakyat biasa menjadi presiden. Ya, Pak Jokowi itu bukan ketua umum partai. Hari ini Mas Ganjar pun sedang melewati tahapan seperti itu. Dan bicara Presiden Joko Widodo, Ibu Megawati Soekarno Putri dan PDI Perjuangan, perspektifnya tidak bisa sekedar angka-angka elektoral semata. Perspektifnya itu harus bicara soal values. Hari ini Presiden Joko Widodo itu sudah meletakkan standar kerja yang sangat tinggi. Terbukti approval ratingnya ada di angka 82%. Maka beliau harus turun dengan legacy yang sangat hebat. 2030 menuju 2040 nanti, ini akan ada bonus demografi. Dan akan ada tantangan yang banyak. Memilih pemimpin dengan heterogenitas persoalan tentu tidak mudah. Dalam konteks itu kemudian Presiden Joko Widodo mengeluarkan narasi-narasi bagaimana Riau harus dalam tanda petik melakukan cawe-cawe demi kepentingan bangsa. Politik itu selalu menyangkut dua hal. How to get power, how to use power. Beliau ingin memastikan bahwa how to get power ini berjalan secara etis, bermartabat. Dan setelah kontestasi itu terjadi, beliau harus memastikan kesinambungan ini. Kenapa? Supaya kita tidak setback. Tetapi yang harus digarisbawahi, tentu beliau tidak menggunakan instrumen negara untuk melakukan abuse of power. Lalu apa yang salah dalam konteks ini? Kan begitu poinnya. Jadi PDI Perjuangan masih tetap yakin bahwa bentuk... Loh, ini kali kelima ditanyakan kepada saya, yakin. Yakin ya? Yakin. Kalaupun nanti pada akhirnya jalan nanti tanggal 24 ya Juni, Rifana datang, Presiden Joko Widodo, Presiden ke-7, Ibu Megawati Presiden ke-5, dan besok Pak Ganjar Pranowo itu akan menyampaikan pidato pada saat bulan Bung Karno. Ya, nanti datang. Besok kami akan rakernas juga. Besok juga ada kan pidatonya Pak Jokowi. Tapi kan kalau misalnya di luar itu kemudian Presiden menunjukkan cawe-cawenya ke... Jadi Indonesia ini Rifana, a symbolism country. Negara yang penuh simbol. Kadang diam saja, ya. Seperti Valdo ini dibaca. Apalagi tindakan seorang Presiden Joko Widodo. Yang perlu kita pastikan bahwa Presiden tidak menggunakan kekuasaannya untuk melakukan abuse of power. Nah, yang muncul ini indikasinya apa abuse of power? Coba. Secara faktual apa? Kalau tidak bisa dibuktikan, ini berupa tuduhan keji. Ini sadis ini, kan begitu. Saya mau tanya ke teman-teman mahasiswa ya, mereka melihat nggak simbol-simbol cawe-cawenya Presiden? Sudah ada perwakilan dari UNJ, Rifki dan juga Rehan, silakan siapa? Siapa dulu nih? Rifki. Oke, Rifki, Anda melihat, kamu melihat nggak bahwa ada simbol-simbol dari Presiden sebagai bentuk cawe-cawe dalam kontestasi Pilpres 2024? Ya, terkait simbol-simbol ya, sangat sepakat gitu bahwasanya hal ini sudah sering kali kita dengar gitu kan. Ini seorang mahasiswa loh Bang, bisa membaca loh simbol-simbolnya. Ketika bahwasanya simbol-simbol ini muncul, saat itu juga saya bertanya kepada teman-teman yang ada sebagai ketua BEM di kampus lain dan bertanya apakah kalian-kalian ini menyiapkan calon-calon selanjutnya gitu ya. Bahwasannya mereka bertanya, menanggapi bahwasannya itu tidak gitu. Mereka tidak menanggapi bahwasannya hal ini. Mereka tidak melakukan cawe-cawe terhadap presiden BEM di kampus. Dan ini menjadi tanggapan buat kita. Dan ini tanggapan buat kita bahwasannya, bahwasannya BEM ini sangat cocok gitu. BEM ini sangat cocok untuk kita mempersiapkan pemimpin-pemimpin selanjutnya. Biar nanti hal-hal yang dilakukan oleh Jokowi selanjutnya ini nggak berkelanjutan gitu. Dan terkait masalah cawe-cawe itu bahwasannya kita melihat hal ini seringkali menjadi banyak problematika ya ketika kita berhubungan dengan bawahan. Dan kita lihat pun di BEM UNJ maupun BEM kampus lain itu tidak pernah melakukan sebuah cawe-cawe, apalagi menyiapkan dan mempromosikan calon-calon ketua BEM selanjutnya gitu. Dan ini menjadi sebuah catatan Bapak Jokowi ke depannya gitu. Baik. Terima kasih Rifki, menarik sekali tadi ya menganalogikan
Pilpres ini dengan pemilihan ketua BEM. Kalau mereka ini ketua BEM ternyata nggak menyiapkan suksesornya. Harusnya presiden juga begitu kalau menurut Rifki. Rehan, sebagai mahasiswa ya, sebagai pemilih muda, Anda punya suara nanti. Anda merasa risih nggak dengan cawe-cawe yang mungkin dilontarkan oleh presiden meskipun klaimnya itu konotasinya positif ataupun konotasinya baik? Oke, terkait dengan cawe-cawe yang dilakukan oleh presiden ya, Mbak. Yang saya lihat gitu ya, kan beberapa presiden itu berkata bahwasanya cawe-cawe ini berbentuk positif gitu ya. Tapi kita sebagai masyarakat ataupun rakyat gitu, kan disuruh bijak untuk memilih. Tapi apakah tindakan Pak Presiden dalam melakukan cawe-cawe itu akan membuat masyarakat bijak dalam memilih? Nah itu pertanyaannya sebenarnya dari saya. Oke. Ini jadi suatu keresahan kita sebagai masyarakat, apalagi sebagai mahasiswa gitu. Oke. Apakah bisa nanti bakal bijak dalam memilih dengan tindakan presiden cawe-cawe gitu? Oke, menarik sekali tadi. Itu menimbulkan keresahan. Saya mau ke istana dulu. Itu tadi menganalogikan bahwa pilpres atau pemilihan presiden berikutnya itu seperti di pemilihan ketua BEM. Anda pernah jadi ketua BEM? Anda menyiapkan nggak suksesor? Menyiapkan lah. Oke, karena kalau ketua BEM yang lain yang era sekarang nggak menyiapkan. Loh, justru seharusnya menurut saya adalah Anda cawe-cawe juga dulu? Ketika Anda memikirkan masa depan organisasi, kami kira penting untuk memastikan next siapa. Itu penting. Sama kita bernegara juga begitu. Tapi gitu. ini meresahkan buat pemilih muda, cawe-cawenya presiden itu. Enggak, kan Klaim sekali konotasinya lagi positif. ya, sekali lagi. Kalau saya kan mainnya dari tadi positif. Jadi serbu sama negatif kayak apapun kita tetap stay di situ kok. Oke, tapi ini ada keresahan guideline-nya loh. jelas, ya guideline-nya jelas, undang-undang, lembaga kepemiluan juga bekerja dengan baik. Kalau seandainya masyarakat merasakan keresahan dan sebagainya, kami kira itu tidak masalah juga gitu. Karena gimana pun Gak masalah ya kalau masyarakat juga resah punya ya kebebasan dalam di memilih. Pilpres ya. Tapi masyarakat tidak bisa menutup mata dengan apa yang kami sampaikan tadi, track record, etika, lembaga kepemiluan, ya bagaimana presiden bersikap. Jadi kami kira kekhawatiran yang berlebihan itu ya tidak beralasan. Tapi sekali lagi orang bebas untuk menafsirkan. Oke, Bang Ansy, ini ada kekhawatiran, ada keresahan dari teman-teman pemilih muda. Harusnya presiden tidak usah menyiapkan suksesornya karena di pemilihan ketua BEM mahasiswa juga nggak menyiapkan. Biasa aja, skeptisisme dalam demokrasi itu biasa. Tetapi kan menuduh bahwa orang melakukan abuse of power itu harus ada bukti yang valid dan akurat. Sekarang apa bukti valid akurat? Harus ada itu, karena kalau tidak itu tuduhan keji. Ya, jangan sampai ini adalah political playing victim. Ketika kita tidak punya kemampuan untuk bicara tentang narasi-narasi dalam ruang publik politik ini. Mestinya ruang publik politik ini kan diisi dengan kontestasi rekam jejak dan kontestasi ide dan gagasan kan begitu. Tetapi kok jadinya sekarang ya ini perspektif negatif cawe-cawe yang masuk ke circle utama dalam dialog politik ini kan seperti itu. Padahal ini sudah dijelaskan secara terang benderang. Kita tidak dalam era yang tertutup, tidak monolitik, tidak dikendalikan personalized kekuasaan ini. Kekuasaan ini terbagi dalam banyak cabang-cabang kekuasaan dan orang bisa memonitor setiap saat. Ini aja Valdo sudah 1 minggu nih bicara soal cawe-cawe, soal ini. Artinya apa? Udah jadi jubir cawe-cawe. Pengawalan, kontrol ekstra ketat itu berlangsung terhadap praktek penyelenggaraan negara. Karena masyarakat terus bertanya-tanya. Oke, kepada silakan. Valdo dan teman saya TVRI ini. Ansy Gus. Oke. Kawan saya lama deh. Terus? Jadi kalau maksudnya baik, maka presiden jangan menggunakan kata cawe-cawe. Karena itu maknanya negatif. Oke. Kata yang paling aman, tidak melahirkan interpretasi dan jelas di situ positif adalah saya sebagai presiden netral. Saya sebagai presiden sebagai wasit Tidak akan ikut campur. Tidak gitu. ikut campur, tidak ikut cawe-cawe. Itu benar. Nah, ini yang benar ini. Kecampur. Semua silakan berjalan sesuai dengan alurnya masing-masing. Ini nilai tertinggi sudah. Ini nilai yang tidak akan kontroversi dan ini akan menyenangkan. Pemimpin itu harus menyenangkan juga kepada seluruh. Jangan membuat rakyat gelisah. Jangan membuat rakyat kemudian menginterpretasi kata-kata presiden. Ya. Karena presiden itu
bukan hanya dituntut bagaimana berjalan di atas hukum, norma, ya kan, tradisi-tradisi yang memang sudah melekat pada diri orang Indonesia, tapi juga keteladanan, teladan, keteladanan. Nah, dalam konteks ini keteladanannya dipertanyakan, gitu. Nah, oleh karena itu, Bung Ansi Lema dan Bung Valdo sampaikan Presiden bahwa Presiden nyabut kata-kata cawe-cawe kalau nggak mau diinterpretasikan macam-macam, ya, karena ini memang maknanya negatif, cabut itu. Kemudian Presiden menyatakan kami netral, tapi kami akan memastikan bahwa seluruh lembaga institusi negara dalam konteks pemilu ini harus berjalan sesuai dengan koridornya. Satu. Yang kedua, Bung Ansi Lema, di politik itu memang tidak bisa dibuktikan hitam putih. Politik itu persepsi, interpretasi, dan seterusnya. Nah, dalam konteks kepemimpinan Jokowi selama hampir 10 tahun ini, demokrasi kita kan turun. Demokrasi politik kita itu dalam konteks pengamatan dalam negeri, luar negeri, korupsi kita semua menurun. Ini menurun. Memang ekonominya mungkin karena memang karena ada kaitannya dengan pemberian kepada sosial itu ada 12 jenis, ya, sehingga rakyat mungkin tetap aman-aman saja, macam-macam itu. Tapi dalam politik demokrasi ini menurun jauh. Nah, oleh karena itu kita yang berada pada partai politik ini memastikan, menginginkan, mengharapkan presiden netral, presiden berada pada koridor yang benar, menjadi contoh adil. Ya, sebentar. Kalau dia tidak adil, dia berpihak, tidak memberikan kesempatan yang sama. Ini bukan hanya sadis, ini zalim. Dzalun mudhillun, sesat dan menyesatkan pada bangsa ini. Yang terakhir, sebentar saya mau kasih kesempatan ke Bang Jansen. Yang terakhir, Presiden Jokowi nggak usah khawatir. Karena memang kita sudah sepakat bahwa presiden, udah lama, udah berkali-kali. Presiden kita sudah sepakat dalam konteks demokrasi ini tidak ada GBHN. Jadi siapa yang melanjutkan, siapa yang menang, itu pasti akan melanjutkan yang baik-baik. Kemudian dia akan melaksanakan program-program, visi misi yang sudah disampaikan pada saat kampanye. Itu pilihan kita. Jadi kalau misalnya ada yang tidak dilanjutkan, ya kan, itu kan logis saja. Karena nggak ada PPHN-nya. Itu wajar-wajar aja. Jadi nggak usah khawatir itu. Pilihan kita demokrasi. Siapa yang dipilih oleh rakyat, itulah yang akan menjalankan fungsi, misi, program presiden yang terpilih. Anda merasa bahwa ada tadi seperti dikatakan oleh Gus Coy bahwa politik itu kan nggak hitam dan putih, ya, ada ruang-ruang kosong, ada ruang interpretasi, termasuk abuse of power, intervensi hukum dalam sebagai bentuk cawe-cawe. Demokrat merasakan itu nggak? Begini, saya agak beda dikit dengan Gus Coy tadi. Jadi di hukum itu ada namanya actus reus. Jadi keadaan jiwa, pikiran, mental begitu. Saya yakin betul sebenarnya, ya. Walaupun tadi cawe-cawe maknanya negatif, ya, tapi kan kita bisa juga melihat dulu kan dari keadaan jiwa pikiran ketika itu disampaikan. Karena itu disampaikan di depan para podcaster, wartawan senior. Saya yakin betul itu niat Pak Jokowi itu baik. Karena nggak mungkin di depan orang, ya, dia menyampaikan niat buruk. Itu kalau baik jangan menggunakan istilah cawe-cawe, istilahkan yang lain. Berarti dia nggak tahu. Ada masih tabayun berarti. Terus ini menerapkan kata-katanya. Sebentar, ini waktunya udah mau habis ini. Sebentar, ayo. Saya jawab dua hal nih. Ini di luar istilahnya itu dulu. Jadi niatnya itu baik. Yang kedua, kita nggak banyak nih, Bang. Ya, itu makanya kasih dulu. Jangan lagi ke sana kasih ke sini. Yang kedua, soal pencapresan itu konstitusi sudah mengatur. Memang ansih itu urusannya partai politik, ketua umum dan sekjen begitulah. Jadi bahkan sedikit pun porsi tidak diberikan ke presiden tuh kalau soal pencapresan. Kebetulan Pak Jokowi ini bukan ketua umum atau sekjen partai politik, sehingga kemudian ya beliau memang harus menjauh dari soal pencapresan ini. Nanti kalau kandidatnya sudah didaftarkan ke KPU, beliau bisa menggunakan haknya untuk kampanye, itu penting. Itu makanya
istana itu jangan Bapak gunakan tuh manggil-manggil ketua umum parpol tuh. Tapi Oh, waktu rapat-rapat Bapak koalisi. hadir di di Batu Tulis itu sudah tepat. Dulu memang Batu Tulis itu fasilitas negara, tetapi pasca Oke. Gus Dur naik, tunggu dulu. Oke. Gitu. Dikeluarkanlah aturan Batu Tulis dikembalikan kepada keluarga Bung Karno. Jadi biar jelas nih. Jadi Ya, Pak ya. Jokowi hadir di Batu Tulis itu sudah tepat. Oke, Karena jadi bukan poinnya- fasilitas negara. Yang ketiga, Pak Jokowi dalam rilis Pak B. Mahbudi itu saya tidak sepakat hanya pada satu hal. Beliau mengatakan saya cawe-cawe dalam rangka ingin melanjutkan proyek strategis saya begitu. Saya Oke. ingin mengatakan ke jenengan Pak Jokowi yang terhormat begitu. Kalau program jenengan itu baik ya, siapapun pasti akan melanjutkannya. Apalagi program itu sudah diikat begitu ya, undang-undang. dikunci di undang-undang Oke, oke. gitu. Tetapi kalau tidak baik ya pasti tidak dilanjutkan. Oke, baik. Atau kalau ada masalah ya pasti tidak dilanjutkan begitu. Jadi Oke. tenang saja. Jadi tenang saja. Ya. Saya nak, terakhir nak. Oke, ini udah habis kita waktunya. Loh, ini 1 menit. saya Maaf, perlu saya harus menjawabkan. potong karena kita udah Kita bagi dua Kan kali. nggak usah dijawab. 1 menit, Tidak, 1 menit saja. dijawab. Kita udah habis. Saya sebentar, sebentar. Oke. Saya Bukan- kok ingin komentar bukan dua hal. soal Pertama, 1 menit ya jawab. Mas Adi ya. Saya ingin harus nambah 1 menit. sebanyak apa dalam program itu ada masalah sehingga kemudian harus cawe-cawe Gini, begitu. apa namanya? Kalau nanti ganti Saya ingin komentar kekuasaan, dua jadi hal, nak. terbuka. Kalau saya sih Oke. ingin fokus pada dua hal. Demokrat dan Nasdem ini paling pandai mengamplifikasi bahwa seakan-akan yang paling kena terdolimi soal cawe-cawe itu adalah mereka. Oke. Padahal soal begal Partai Demokrat ini kan sejak 2021 Maret kan. Dan Jokowi jauh hari- diam aja di. Iya betul. Tidak betul. ada tindakan Nah, apapun. kalau dalam konteks itu Itu. setuju, artinya Itu dia. ini harus dikasih kartu kuning. Tapi kemudian dikaitkan dengan kontestasi Pilpres bahwa ini ada upaya untuk pencegahan. Sementara Bang Angsi sama Bung Faldo ini bicara yang lain tentang yang baik. Nah, yang kedua yang terakhir. Secara ideal memang presiden itu mestinya netral dalam pemilu. Oke. Tapi dalam praktiknya agak rumit. Kenapa? Presiden itu adalah mereka yang berasal dari partai politik. Bagaimana mungkin dia tidak punya preferensi pilihan personal? Kan itu yang dibantah. Kemudian yang kemudian disampaikan kepada publik adalah yang penting preferensi personalnya itu satu tidak disampaikan secara berlebihan diekspos. Yang kedua tidak menggunakan kekuasaan politik. Ini sudah disampaikan berlebihan menurut Anda? Kalau yang diekspos selama ini iya di mana-mana ngomong Berlebihan tentang lah. kode-kode dukungan itu. Oke, oke. Nah, nanti ada waktunya masa kampanye 27 November sampai 10 Februari. Oke. Itu bisa dijadikan sebagai ajang untuk kampanye yang harus dilakukan oleh Jokowi, dukung Ganjar, dukung PDIP dan seterusnya dan seterusnya. Oke. Itu hak politik preferensi personal yang tidak bisa dibantah. Baik. Kalau ingin menghindari supaya presiden itu tidak cawe-cawe, maka Undang-Undang Pemilu Nomor 7 2017 harus buka Oke, bahwa baik. capres itu tidak harus dari partai politik, tapi ada juga dari calon perseorangan. Rifana, Oke, yang baik. tadi Itu dipersoalkan kita itu, udah habis waktunya. ini soal semantik tadi. Oke. Sementara substansi tadi sudah dijelaskan secara terang benderang. Baik, baik. Jadi Berkali-kali. semantik ini di sini substansi. Oke. Udah tuntas. Yang kedua, Waktu kita udah habis, demokrasi Bang yang Ansy. kurang, ya, saya perlu luruskan. Ya, Markus Mitzer itu dalam buku Oke. Democratization mengatakan demokrasi yang turun derajatnya itu tidak hanya dilakukan oleh aktor negara, tapi paling banyak oleh aktor non negara. Baik, Dan baik. itu yang mengusung Oke, ideologi oke. intoleransi dan radikalisme. Oke, sayang sekali waktu kita sudah habis. Nanti kita harus ada sambungan episodenya ya kayaknya ya. Kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.